Nanti jika ada apa-apa dengan channel ini, misalnya dibajak atau dinonaktifkan seperti channel NR yang dulu, ya semoga saja tidak. Maka langkah yang harus kalian lakukan adalah pindah saja ke channel NR yang lainnya, yaitu channel NR kita dan NR OK yang baru. Insya Allah semua video kisah-kisah dan ngaji akan saya pindah ke situ. Maka sekaranglah saatnya kalian mensubscribe 3 channel NR sekaligus. Berikut pencet logo loncengnya. Semoga Allah mengasihi kalian dan membalas kalian. Amin. Allahumma amin. Pak nyun sewu. Ada apa? Saderenge pun duka nggih. Kula jenenge Sanjang. Iya, ada apa? Saya akan hadir di sini, Uma, sampai bayi ini lahir. Ternyata Fatimah tidak menyangka sing Fatimah gitu lucu. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan bercerita semampu saya, dan sebenarnya kisah tentang Sayyidah Fatimah itu sangat banyak. Mustahil akan saya ceritakan semua. Sama persis dengan cerita ayahandanya, yaitu baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang gak cukup dengan waktu yang terbatas itu. Paham? Makanya saya akan berkisah salah satu peristiwa gitu saja. Kisah ini saya awali sebelum Sayyidah Fatimah terlahirkan. Sewaktu ketika Rasulullah itu dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari Masjidil Aqsa menuju ke Sidratul Muntaha, langit 1 sampai langit 7. Paham? Itu pun nggak lama waktunya. Di tengah perjalanan menuju langit, Rasulullah diperlihatkan ada sapi yang teriak-teriak minta keluar dari lubangnya. Habis masuk ke lubang nggak bisa keluar. Ketokane sing gendut-gendut iki krasa iki. Loh, sudah saya bilang, wong gendut itu sare. Ya toh? Belum kamu sapa perutnya sudah ketawa duluan. Ngono loh, sehat, segar, kapopo. Jangan minder dengan kegemukan. Gemuk itu tanda syukur. Diperlihatkan sapi yang masuk ke lubang, kemudian teriak-teriak mau keluar, nggak bisa keluar. Baginda Nabi tanya, ya Jibril, ini maksudnya apa? Maksudnya apa seperti ini? Itu tak Muhammad, ini gambaran umatmu nok ngomong ngawur. Kata kalau sudah keluar maka nggak bisa ditarik kembali. Ibaratnya gitu. Kalau sudah masuk di telinga orang, maka sulit untuk terlepas di hati kalian yang mendengar. Makanya kalau ngomong hati-hati. Kata Ja'far As-Shadiq, cicit daripada Rasulullah, bilang kalau mau melakukan sesuatu, pikir 1000 kali. Kalau sudah berpikir 1000 kali, maka pikir lagi 100 kali. Kalau sudah 100 kali, pikir lagi 10 kali. Kalau sudah, pikir lagi sekali, baru kamu ngomong. Nah, itu adalah gambaran daripada sapi yang masuk ke lubang dan nggak bisa keluar. Lalu di surga, di dalam surga itu Rasulullah pernah mencium bau wangi. Oh, itu siapa? Oh, itu bau wangi jenazah daripada Asia, yaitu istri Fir'aun, yang nantinya akan jadi Asia binti Muzahim. Makanya nantinya Asia itu akan menikah. Konon katanya
akan dinikahi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di surga nanti. Itu luar biasa. Lalu Rasulullah juga dikasih bau wangi lagi. Rasulullah tanya, ini bau wangi dari apa? Ini adalah umatmu. Siapa? Dia itu hidup sezamanmu, ingin ketemu kamu, tapi nggak bisa ketemu karena merawat ibunya. Siapa? Uwais Al-Qarani. Nanti sewaktu ketika saya akan bercerita tentang Asia, Uwais Al-Qarani. Lalu Rasulullah juga dipertemukan dengan bidadari yang hitam manis. Hitam, manis, cantik, menyenangkan. Senyum simpulnya sungguh menawan hati yang melihat. Ketika ditanya, ini bidadari, ini siapa? Oh, ini bidadari. Terus ini adalah calon istri Umar ibn al-Khattab saat nanti ada di surga. Itu masih banyak panjang ceritanya. Ternyata ada sesuatu yang paling indah. Di antara indah-indah, paling indah. Namanya Sajarah Tuba. Pohon apa? Keuntungan. Pohon itu bagus sekali. Cahayanya paling mencolok. Warnanya paling bagus. Dominan warna putih. Sangat bagus. Sehingga sampai Rasulullah itu tertegun melihat itu. Semua keindahan pernah dilihat, tapi satu itu yang membuat beliau tertegun. Masya Allah, Jibril, itu pohon apa? Ini namanya pohon tuba. Ya sudah, ikut saya, Muhammad. Didekati pohon itu, nyalanya semakin bagus. Ketika didekati oleh Rasulullah, seakan hidup. Pohon itu seakan hidup, seakan hormat. Nyalanya semakin mempercantik diri. Wong wedok nak dilok wong lanang biasa, ambek dengan laki-laki yang dicintai, maka sing kakean endel iku sing ndi? Yang dicintai. Buah satu mendekat ke baginda Nabi. Dah, makan saja Muhammad. Dimakan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah dimakan, itu tandanya apa jenenge? Ya ini dipendeli. Lah ojo ngantukan. Lu ngapain mburi kono turu kono. Langsung ngapain? Saya lanjut kisahnya ya. Kira-kira masih paham dari awal tadi? Nah, Jibril pesan, Muhammad, sudah kamu makan? Sudah. Muhammad, habis ini kamu saya turunkan ke bumi. Setelah sampai, temui istrimu. Temui istrimu. Waktu itu istrinya adalah Syarifah Khadijah. Karena buah yang telah kau makan tadi menjelma menjadi saripatimu atau air manimu. Ngerti air mani? Apa? Sperma. Sekarang kamu turun. Langsung diantarkan ke bumi. Setelah sampai ke bumi, menghadapi kaumnya, umat-umatnya yang nggak percaya kalau Rasulullah tadi habis mengaku dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, langsung naik ke Sidratul Muntaha, semua nganggap Muhammad mulai gila ini. Baru hilang semalam sudah gila. Bang, tapi yang percaya cuma satu, Abi Bakar As-Siddiq, yang percaya atas peristiwa Isra dan Mi'rajnya Rasulullah. Singkat cerita, Rasulullah pulang, lalu bertemu dengan istrinya Syarifah Khadijah. Karena pesannya tadi disuruh berkumpul dengan istrinya, maka beliau menurut. Segera beliau apa? Berkumpul dengan istrinya. Enggak lama dari itu Syarifah Khadijah hamil. Paham? Nah, yang membuat baginda Nabi heran adalah seringkali ketika
kandungannya masih 4 atau 5 atau ke atas lah, Syarifah Khadijah itu sering bicara sendirian. Ternyata apa? Ngobrol dengan bayi yang masih ada di kandungan. Jadi sudah bisa diajak ngobrol dengan ibundanya. Tambah hari tambah besar, tambah hari tambah besar perutnya. Lah, para cewek-cewek yang ada di daerah Makkah itu sama benci dengan Khadijah. Karena apa? Karena menerima lamaran Muhammad waktu dulu, karena memilih Kanjeng Nabi Muhammad, karena banyak yang melamar Syarifah Khadijah untuk dijadikan istrinya, tapi semuanya ditolak oleh Sayyidah Khadijah. Menjelang kelahirannya, Rasulullah bingung. Rasulullah apa istilahnya? Dodok lawangi tonggo itu apa jenenge bahasa Indonesia? Wah, kok pinter kan? Gak macet nang kendaraan. Biasanya nak macet kendaraan gak pinter. Apa yo? Mikir. Itu berarti lancar ya. Oh ya, makanya lancar jawabannya. Ya. Seluruh pintu rumah-rumah diketuk oleh baginda Nabi. Ibaratnya, Mbak, siapa? Saya Muhammad. Ada apa? Tolong opo. Istri saya kelihatannya mau melahirkan. Kak Saudi, urusan dewe, urus saja sendiri. Ngapain aku ngurusi urusanmu? Ke orang lain juga gitu. Karena yang membenci terhadap baginda Nabi, terhadap Khadijah adalah orang-orang yang dulunya cinta, dan orang-orang yang dulunya cinta pada Muhammad, baginda Nabi Muhammad, tapi Kanjeng Nabi nikah dengan Khadijah. Istilahnya apa ikutnya? Broken heart. Patah hati tapi dendam. Tidakkah engkau nana siapa diriku ini? Tidakkah engkau sadar siapa diriku ini? Hanya merakahyangan tapi gagak dirimba. Cuma yang ada segenggam setia akan ku pertahankan untuk membahagiakanmu. Kon gak iso cengkok kon, aku tok sing iso. Wis. Waktu Khadijah itu wis ngelarani. Ngerti ngelarani ya? Apa bahasa Indonesia yang ngelarani itu? Sudah mulai sakit dan mulai pecah air ketubannya. Itu kan sakit toh perempuan itu ya. Jadi Syarifah Khadijah itu merasa mau melahirkan sakit, Rasulullah bingung. Ketika detik-detik kelahiran Fatimah, baginda Nabi duduk di teras, sedih, menangis. Harapannya bayi yang dikandung itu terlahir lancar dan banyak yang membantu. Kenyataannya nggak ada yang membantu. Ketika jelang kelahiran, Syarifah Khadijah waktu itu di kamar dengan perut yang besar dan sakit, ya. Beliau terkagetkan dengan 4 orang mendatangi beliau. Waktu itu sepi, gelap karena beliau dulu istilahnya Mekah dulu nggak ada lampu gitu ya, gelap. Tiba-tiba datang sosok 4 orang yang tinggi-tinggi, yang bercahaya putih, kamar menjadi terang benderang. Lalu orang itu mengatakan, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Sampean siapa? Orang yang tinggi tadi mendekat satu. Ya Ummah, wahai ibu, perkenalkan saya Sarah, ibunda Ishak, istri daripada Ibrahim alaihissalam. Dan ini 2 orang teman saya ini, beliau adalah Maryam,
Ibunda Isa alaihissalam. Lalu yang satu lagi ini adalah Siti Asia, Sida Asia, istri daripada Fir'aun yang Islam. Lalu yang satunya Ummi Kulsum atau siapa? Saudara Nabi Musa alaihissalam. Kaget Syarifah Khadijah. Masya Allah, ada kepentingan apa gerangan? Kok panjenengan sampai ke sini? Ya Umma, Allah memberi tugas padaku untuk mengajari sampean tata cara melahirkan, membidani. Saya akan hadir di sini Umma sampai bayi ini lahir. Akhirnya semua ditata oleh 4 orang itu tadi, 4 orang yang mulia-mulia itu tadi. Mulai, pokoknya apa istilahnya? Bayi kalau mau lahir kan banyak yang perlu diperlukan. Mulai air hangat, mulai apa itu disuruh duduk, mulai semuanya itu diatur oleh 4 orang suci tadi. Sebegitu mulianya Syarifah Fatimah, Sayyidah Khadijah di hadapan Allah, sehingga Allah mengutus hambanya yang suci-suci itu untuk membantu kelahiran Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha. Lalu terlahirlah Fatimah dan baginda Nabi menangis bahagia. Ketika baginda Nabi memasuki kamar, baginda Nabi langsung mencium anak itu dan persis baunya Fatimah ini bau dengan surga. Karena Rasulullah ketika sebelum mempunyai anak Fatimah itu disuruh makan buah di surga. Makanya sampai nanti ketika Rasulullah itu kangen dengan surga, maka jalan satu-satunya adalah mencium Fatimah, mendekap Fatimah. Karena di tubuh Fatimah itu keluar keringat surga. Di tubuh Fatimah itu keluar bau-bau yang ada di surga yang dulu Rasulullah pernah di dalamnya situ ketika Mi'raj, sama persis dengan baunya itu. Makanya Rasulullah itu ketika dapat cobaan berat apapun, penenang hatinya adalah putrinya itu, Fatimah. Beliau dekap putrinya, beliau cium. Makanya ketika masa hidupnya Rasulullah itu paling sering silaturahmi ke Fatimah. Itu kalau beliau lagi kangen dengan Allah dan kangen dengan surga, pasti Fatimah yang diciumnya. Gitu ya. Itulah Fatimah Az-Zahra. Dikatakan Az-Zahra, memang Fatimah itu gak pernah sama sekali haid, gak pernah. Bahkan ketika beliau melahirkan gak pernah disertai dengan haid, tidak pernah disertai dengan nifas. Dan setiap bulannya itu nggak pernah haid. Artinya ibadah Fatimah itu utuh, tidak seperti perempuan-perempuan lain yang banyak berkurangnya. Setelah Fatimah lahir, lambat laun makin besar sampai umur 5 tahun ibunya meninggal. Jadi Sayyidah Fatimah ditinggal ibunya meninggal umur 5 tahun. Semakin hari semakin gede, otomatis semakin cantik, dan banyak yang melamar. Ya, salah satunya siapa yang melamar? Sayyidina Abi Bakar. Dan siapa yang paling mencintai Fatimah? Ternyata di antara orang Mekah itu ada orang yang memendam rasa cinta yang nggak pernah terlihat, baik dari segi lagak, gaya, bicara, meripat, mata, kedua-duanya nggak terlihat, yaitu Sayyidina Ali karramallahu wajhah, mencintai Sayyidatina Fatimah dengan rahasia, dan ternyata Fatimah juga memendam cinta ke Sayyidina Ali tanpa bisa ditembus oleh siapapun, sehingga sampai di kitab tafsir bahkan iblis, setan, jin nggak bisa menembus perasaan kedua manusia itu. Makanya nggak ada yang bisa melihat. Sehingga sampai yang namanya Sayyidina Ali itu nabung, sampai kerja jauh demi untuk
demi untuk dalam hatinya kepingin melamar. Sedikit dia kumpulkan, dengan berbunga-bunga dapat gaji dikumpulkan. Alhamdulillah, nanti kalau banyak semoga lamaranku ini diterima. Itu di tengah-tengah gedung-gedungnya kerja dapat kabar kalau Sayyidina Abi Bakar, orang yang dituakan, orang yang paling dimuliakan, orang yang disungkani, mau melamar Fatimah. Yang namanya Sayyidina Ali gimana perasaannya? Hancur, sangat hancur hatinya. Wanita yang dia idamkan, yang dia cintai mulai sejak muda, ternyata mau dilamar orang yang secara akal pasti diterima. Karena keagungan Abu Bakar, kemuliaan Abu Bakar, dan sangat dekatnya Abu Bakar dengan baginda Nabi. Secara akal mustahil lah kalau ditolak. Akhirnya Sayyidina Ali gimana? Pusing, sumpah lah. Yang bikin hati hancur gimana? Sayyidina Abu Bakar minta pendapat ya. Iya Ali, menurutmu gimana kalau saya mau melamar Fatimah? Iku nak sampean kangaan. Nak sampean welek ngono gak pantes kon. Ya ngono gak pantes. Ngono ya. Lah iki Sayyidina Ali ya. Ya Ali, bagaimana menurutmu? Aku ini pantas gak jadi istri Fatimah? Wah, langsung terbakar. Tapi hatinya diredam. Itu tirakat yang paling paling angel. Paham? Nyimpen ngamuk tapi mesem. Kira-kira apa? Meseme wong ngamuk ya. Nok meseme wong ikhlas berapa detik? Lebih dari 5 detik, berarti enak. Nah, itu. Nok mangkele wong mangkel, nok mangkel sini mau mangkel. 1 atau 2 detik. Gawe enak kan dolane? Gak enak blas, ngono lho. Iku mangkel saya dinali enggak? Senyum terus. Masya Allah, ya Abu Bakar, sampean rencananya itu, punya rencana itu. Nah makanya saya musyawarah ke kamu Ali. Kira-kira pantas gak? Bravo. Apa congratulations? Ngono ta? Wis iya ono ae. Awake gawe Inggris kata apa iso ya? Pantas, saestu. Insya Allah diterima sampean. Tapi hatinya memang sakit hati. Karena apa? Perempuan atau wanita yang dia cintai ternyata mau dilamar, yang secara akal beliau dalam hati Sayyidina Ali 90% diterima. Lemes, pamit ke Abu Bakar, saya tak mau ulang ya. Pulang lemes Sayyidina Ali. Mangan gak kudu makan, minum ngalus minum. Engkau enggak ya patah hati mangan tambah akeh. Akhirnya kesedihan itu terobati. Ketika Sayyidina Abu Bakar sowan ke Rasulullah, hendak melamar, Rasulullah nggak bisa menjawab. Urusan ini aku menunggu wahyu dari Allah. Dan lagi saya langsung tanya pada yang berurusan. Ya Fatimah, kamu dilamar Abu Bakar, kamu sudah tahu kemuliaan Abu Bakar, kamu sudah tahu kebaikan Abu Bakar, apa kamu menerima? Nggak menerima. Menolak. Segera berita ketertolakannya Abu Bakar tersebar. Di tengah-tengah Sayyidina Ali lagi sumpek, dapat kabar kalau Sayyidina Abu Bakar ditolak. Kira-kira gimana? Hatinya gimana? Apakah yes? Gitu kan? Iya. Seweneng, alhamdulillah. Lalu sisa yang namanya Sayyidina Ali semangat lagi bekerja, nabung terus. Sip, tolak wis. Ini insya Allah saya diterima. Nabung.
ketemu Umar. Assalamualaikum ya Ali. Waalaikumsalam warahmatullah. Ada apa? Ya Abdul Khattab. Ini saya mau ngomong sama ente. Insya Allah ente berwawasan luas, ente pasti bisa menggambarkan. Iya, ada apa? Loh, Umar kan ngomongin ngono, saya terima kan ngono. Nah, Abu Bakar, bagaimana Ali? Menurut antum, saya kalau melamar itu. Lalu saya tanya Umar, ya gimana Ali? Menurut kamu gimana? Saya pantas gak kalau melamar Fatimah? Bok, saya tanya Umar, kasar kayak ngono. Wong iki gak ngerti wong iki. Hatiku baru saja sembuh dari luka yang baru saja sembuh. Ada apa? Ini loh Ali. Jawab ya yang jujur ya. Kalau saya menjadi suami Fatimah, gimana? Ya terus kenapa? Enggak, gimana menurutmu? Pantas apa enggak? Pantas. Kalau saya mau melamar, kira-kira diterima enggak? Wah, enggak tahu, insya Allah, coba aja. Oke Ali, saya datang sekarang ke Rasulullah. Tunggu jawabannya ya. Nunggu. Ketika menghadap Rasulullah, ngomong seperti ngomongnya Abu Bakar tadi untuk melamar Fatimah. Apa jawabannya Kanjeng Nabi? Sama. Coba tak tanyakan ke Fatimah dulu. Dan urusan ini, urusan anakku yang namanya Fatimah, biarkan Allah yang mengurusnya. Saya menunggu wahyu. Dan Fatimah ketika ditanya, ya Fatimah, ini lagi yang melamar kamu, Umar Ibn Khattab. Dia itu memang keras. Fatimah, dia itu pemberani, tapi hatinya baik. Akhlaknya juga baik. Dia juga cinta ayah, cinta Allah. Dia itu kekuatan Islam. Gimana Fatimah? Nih. Lah gimana lagi yang nolak ya? Iya maka orang nggak cinta masa mau dipaksa? Kan gini kok nemen ngalami ya Bang? Nggak bisa kan dipaksa, gak bisa kan? Gak bisa, namanya aja cinta. Setelah itu berita ditolaknya Sayyidina Umar tersebar. Yang namanya Sayyidina Ali, kalau yang kemarin mungkin cuma yes, sekarang mungkin loncat-loncat mungkin. Berlarian loncat-loncat saking senengnya. Langsung yang namanya Ali semakin giat menabung. Ya Ali, kamu sudah dengar teman-teman kita yang mulia-mulia ditolak oleh Fatimah? Iya, saya dengar. Ketawa temannya. Kamu nggak peka Ali. Rasulullah itu nunggu kamu. Ah masa sih? Iya. Sudahlah, masa sih kamu nggak lihat kalau Rasulullah suka kamu? Biasanya semua kan Rasulullah dicintai oleh Rasulullah. Tuh, jadi nggak tahu kuliah sih. Masa biar orang kuliah sih? Kuliahnya langsung nang Rasulullah. Keluguan kamu itu Ali. Udahlah, kamu lamar. Enggak, sungkan. Sudahlah. Kriteria baginda Nabi ada pada diri kamu. Kayak tahu-tahu aja kamu. Sudahlah, saya yakin kamu diterima. Diam aja. Datang teman lagi. Ada apa nih? Ada apa nih? Kok serius banget? Ini loh Ali, tak suruh melamar Fatimah. Kan tak bilang, Fatimah sudah menolak teman kita tiga-tiganya yang mulia-mulia itu. Oh iya, kamu dengar Ali ya? Iya. Ali. So, sekarang waktumu. Temannya gitu juga. Dah. Rasulullah itu menunggu kamu. Wow, tambah diobongi itu koncoi. Diobong. Sudahlah, ayo coba. Aku ngikuti kamu dari belakang nanti. Temen ya, udah tinggal ya. Enggak, sudahlah. Ngomong ditinggal. Nah, ibaratnya ngono. Ya sudah. Saya sholat dulu. Langsung ke Rasulullah. Wah, mau ganti pakaian nggak punya pakaian yang baik. Mau minta minyak wangi ke siapa? Terus apa adanya? Hadir ke Rasulullah.
baru assalamualaikum. Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam Ali, ahlan wa sahlan. Cale mai, cale. Sini Ali. Mari Ali, mari minum. Iya. Dah jangan sungkan Ali ya, minum. Iya. Ada keperluan? Iya juga sih. Apa Ali ngomong? Boten. Kanjeng Nabi gini, agak menjauh. Kelihatannya kok mau melamar anak saya. Langsung gitu Rasulullah. Mau melamar Fatimah ya? Diam. Ayo ngaku. Mau melamar Fatimah ya? Iya ya Rasul. Nah gitu dong. Laki-laki berani, harus berani melamar. Iya, iya. Bentar ya, bentar Ali ya, bentar. Ya Fatimah. Dalam Buya. Iya Pak, iya ayah. Tapi nggak keluar. Rasulullah masuk. Ya Fatimah, ini ada orang lagi yang datang melamar kamu. Kamu kenal dia, aku juga kenal dia. Kita semua akrab dengan dia. Dia mencintai ayah, dia juga mencintai Allah, dia juga mencintai Islam, dia juga mencintai misi-misi ayah. Semua kekurangan dan kelebihan kamu sudah tahu. Namanya Ali bin Abi Thalib. Ini Ali datang melamar kamu. Kamu menerima dengan senyum, tapi nggak ngomong iya. Senyum, diam. Langsung Rasulullah, subhanallah, kau menerima Fatimah. Makanya di situ ada hukum fikih. Perempuan jika ditawari orang tuanya menikah dengan A, si fulan A, ditawari lalu dia nggak menjawab, diam, itu artinya apa? Mau. Misteri nggak wedok itu? Misteri. Wong wedok iku misterine songo, wong lanang misterine siji, mek siji serotak-serotok. Iya enggak? Perempuan kalau cinta sama laki, walaupun nafsunya 9, ngewempete pinter. Gak ketemu 12 semut aja gak tahu. Iya tak? Tapi lanang nafsunya cuma 1. Wedhus-wedhus kena sasaran. Kengawuran wong lanang itu, iya enggak? Mulane jaga wong lanang. Nah, begitu diterima, langsung baginda Nabi menemui Ali. Ya Ali, gini Ali, saya mau tanya sama kamu. Kalau kamu melamar Fatimah, berarti kamu sudah ada persiapan? Enggak ada ya Rasulullah. Kamu punya apa? Mas kawinnya apa? Persiapannya apa? Saya belum punya, cuma ada tabungan sedikit itu ya Rasul. Bukankah kamu dulu pernah tak kasih pedang? Bukankah kamu dulu punya baju perang? Masih ada? Masih ya Rasul. Di dalam satu hadis, dalam satu riwayat, baju itu dijual, tapi ada satu riwayat lagi, baju perang itu digadaikan ke Sayyidina Utsman. Akhirnya laku 500 dirham. Nah, di situ langsung pernikahan, resepsi sederhana. Paham? Setelah habis dinikahkan, sangat luar biasa bahagianya. Lalu diantarkan Rasulullah, kehidupan sangat indah. Fatimah itu orangnya manja, gudoan. Ngerti gudoan? Seneng kalau lihat Sayyidina Ali ku cemberut, itu seneng digoda mbek Sayyidina Ali ku nyai Fatimah digoda. Lah, tapi Fatimah itu nggak pernah bohong. Sama seperti ayahnya, nggak pernah bohong. Kalau sekarang itu bohong. Makanya keliru kalau seorang istri ditanya ada apa? Nggak ada apa-apa. Itu keliru itu. Apapun itu harus dijawab. Seperti Sayyidatina Fatimah itu. Sewaktu ketika Sayyidina Ali itu duduk berdua dengan Fatimah. My love. Ambil tangannya dah. My love. Jika kau belah dadaku, percayalah. Hanya ada namamu sayang. Ngono lho, paham? Sing Fatimah ndelok model Sayyidina Ali ku
Biasanya perang kereng bareng ngerayu-ngerayu. Sayyidah Fatimah melihat Sayyidina Ali serius gitu, ngerayu. Gayanya Fatimah gini, romantis nih ya. Wong atasnya sampean naik kangkang romantis. Biasanya uprek pedang, perang, teriak, Allahu Akbar. Saya gaya my love. Lah lucu sih, lucu. Lah Sayyidatina Fatimah niat gudo. Sayangku Ali, aku percaya kok kalau sampean cinta aku. Terus pura-pura ya, tapi ada sesuatu yang belum aku utarakan ke sampean. Kayak enak saya lah. Apa? Kang, apa sampean benar-benar cinta saya? Iya sayang. Jadi Ali, iya sayang, belahlah dadaku. Sampean pernah mencintai orang lain? Sampean pernah nggak jatuh cinta? Nggak pernah. Aku cuma jatuh cinta seumur hidup sekali, dan itu sama dirimu. Kata Fatimah, maka dari itu sayang, saya minta maaf. Sebelum sampean menikahi aku, sebenarnya aku pernah jatuh cinta pada seseorang. Sayyidina Ali gimana hatinya? Kamu nggak ngomong sama saya? Diem. Terus kalau kamu cinta sama orang lain, sama seseorang, kenapa kamu menerima aku untuk melamarmu? Kenapa kamu menerima aku untuk menikahimu? Kan karena ayah mengendaki kita menikah. Jadi kamu menikah ini kamu gak ikhlas karena ayah kamu. Pusing, super pusing. Wong cintanya mati-matian, kok ternyata seakan-akan Fatimah itu menikahnya karena perintah ayahnya, bukan karena cinta sama cinta. Karena Fatimah tadi sudah bilang pernah mencintai seseorang. Marah Sayyidina Ali. Sing Fatimah gitu. Kalau Sayyidina Ali noleh ke Fatimah, kalau Sayyidina Ali noleh ke sana, ternyata Fatimah tidak menyangka sing Fatimah gitu. Lucu. Ya bukan lucu. Orang segarang itu murang-muring. Mari I love you sayang. Romantis kayak gitu, murang-muring. Tiba-tiba yang namanya Sayyidina Ali itu mau menceraikan. Ya sudah Fatimah, kamu ke belakang aja dulu. Saya mau di sini Kang. Enggak kamu belakang aja. Saya ingin sendiri. Kira-kira nak walane ngono? Tinggalkan diriku, aku ingin sendiri. Tak ingin kau ganggu. Lepaskanlah genggaman tanganmu, pergilah, dia menantimu. Jangan menangis, janganlah kau menolehku lagi. Biarlah ku membawa hati, jangan ditanya kemana ku pergi. Setelah hari berhari Sayyidina Ali pusing. Akhirnya kata Fatimah, aduh kelihatannya Kang Ali ini kok marah beneran. Kelihatannya Kang Ali ini marah beneran. Buktinya aku terus diusir. Mendekat, jangan dekati aku. Kamu ke belakang aja. Biarkan aku sendiri menikmati hidup ini. Kita berdua dapat berapa hari itu? Ya Fatimah, ini keputusanku. Kalau kamu rela aku ceraikan, nggak apa-apa. Kalau kamu mengendaki aku ceraikan, nggak apa-apa. Aku akan menceraikan kamu jika kamu mau, biar kamu bisa kembali pada seseorang yang telah kamu cintai.
Karena yang aku tahu, kamu Fatimah, putri seorang Rasulullah, nggak pernah jatuh cinta. Berarti tandanya kamu pernah punya cinta, berarti seseorang itu sangat spesial. Seseorang itu sangat luar biasa, sehingga bisa menembus hatimu. Aku telah salah sangka Fatimah. Saya anggap hanya aku yang patut, yang pantas untukmu. Melihat Sayyidina Ali serius kayak gitu, langsung Sayyidatina Fatimah itu memeluk Sayyidina Ali. Kang Ali, saya itu bercanda loh Kang. Udahlah Fatimah, sudah. Kalau kamu seumpamanya ingin saya ceraikan, nggak apa-apa. Kalau kamu ingin ngomong saja, nggak apa-apa. Gitu, nggak apa-apa. Saya sangat mencintai kamu Fatimah. Saya nggak rela melihat kamu menderita. Saya hanya ingin melihat kamu bahagia dengan orang yang kamu cintai. Kang, dipeluk Sayyidina Ali. Udahlah Fatimah, sudah cukup. Saya bercanda Kang. Sudahlah Fatimah. Ya sudah, saya tanya terakhir. Sebelum kamu nanti, sebelum saya ceraikan, saya ingin tahu siapa seseorang yang kamu cintai. Kok sampai ayahmu juga nggak tahu, semua juga nggak tahu. Gitu. Kata Fatimah, Kang, apakah sampean percaya dengan jawaban saya? Ketika ditanya gitu, wallahi, saya nggak percaya sama kamu. Kamu seperti ayahmu Rasulullah, nggak pernah berbohong. Jika aku jawab, apakah sampean percaya? Percaya. Kang, iya memang, sebelum saya menikah dengan laki-laki, dengan sampean, saya mencintai, jatuh cinta. Saking pintere diri kitab, saking pintere, saking kuatnya memendam rasa cinta, rasa rindu, iblis pun nggak bisa menembus hati Fatimah. Nggak bisa menembus kecuali Allah. Sebenarnya kan, laki-laki yang aku cintai jauh sebelum saya menikah kemarin itu adalah seorang pemuda yang sering disebut oleh ayahanda. Penasaran Sayyidina Ali, sopo yo? Siapa ya? Apakah dia pernah ngobrol sama kamu? Pernah Kang, makanya saya jatuh cinta. Saya sangat kagum dengan akhlaknya, sangat kagum dengan kesatrianya. Siapa itu Fatimah? Masih belum jawab Sayyidina Fatimah. Dia akrab dengan ayah. Emang kamu pernah ngomong kalau kamu jatuh cinta sama dia? Enggak. Sama ayah? Enggak pernah. Itu. Akhirnya saya dinikahkan dengan orang itu. Lah saya Fatimah. Bang, memang pertama kali laki-laki yang aku cintai, yang pertama kali aku jatuh cinta, mulai sejak muda sampai saat ini, nggak pernah sirna, nggak pernah hilang, walaupun dalam kondisi apapun, adalah abang. Nah itu, beneran itu Fatimah, bener. Abang kan sudah janji, pasti percaya omongan saya. Iya saya percaya, karena memang Fatimah nggak pernah berbohong, makanya percaya. Coba no saiki, taek, bidui paling kon saking ngerayu nah aku Jawa nih. Iya enggak? Hah? Iku gak sudi keliru, gak suin. Iya lah, sampai keliru. Nah itu loh. Jadi ternyata Sayyidah Fatimah juga mencintai Ali jauh sebelum masa menikah. Nah, itu adalah cerita romantis gak Iwan? Sangat romantis. Nah, hubungan antara mertua dan mantu itu yang ngono. Ada serius, keindahan, dan ada kocaknya. Biasanya baginda Nabi itu kalau lagi ngobrol sama Ali, Sayyidina Ali, lalu banyak orang-orang, pasti Sayyidina Ali suruh di samping, sini Ali. Rasulullah kalau bicara biasanya
nggodain Ali. Sayyidina Ali gini, ya ta? Sewaktu ketika ngobrol bareng, nak cara awakmu iku jagongan. Biasa jagongan kan ada hidangannya. Lah waktu itu memang ada orang yang memberi kurma. Kurma itu banyak. Bukan kayak kamu dikasih rezeki banyak, teman lupa sama teman. Rasulullah enggak, bawa sini, taruh di depan. Dan semuanya itu ada Sayyidina Ali, ada Salman Al-Farisi, ada Abu Bakar, Umar, Utsman dan lainnya itu. Semua ketawa-ketawa, guyon-guyon. Ayo mari, tafadhol, ayo dimakan. Kul, hadi. Makan ini. Oh, semuanya sungkan. Iya ya Rasul. Ayo makan. Semua ngambil. Sambil Rasulullah cerita. Rasulullah seneng cerita. Mulane wong cerita iku dudu aku tok, aku iki niru Rasulullah. Rasulullah cerita tentang Ashabul Kahfi, Rasulullah cerita tentang nabi-nabi sebelumnya, Rasulullah cerita Rasulullah itu suka cerita. Saya lanjut sekarang. Ayo Ali makan. Ayo kan? Ayo Ali makan. Sayyidina Ali makan. Semuanya habis banyak. Lah habis makan isinya kurma itu diletakkan di depannya masing-masing. Jadi kon entek 5, kamu habis 5 kurma, terlihat isinya di depan kamu ada 5, habis 10 ya. Lah Sayyidina Ali punyaan Sayyidina Ali ditaruh di depan baginda Nabi. Habis makan isinya enggak ditaruh di tempat miliknya, tapi ditaruh di tempat baginda Nabi. Si baginda Nabi cerita guyon-guyon. Setelah selesai, ya sudah selesai ya. Kita pulang bareng, kita pulang ke rumah masing-masing. Ya, yang namanya Sayyidina Ali, ya Rasulullah, panjenengan kelihatannya lapar ya. Panjenengan kelihatannya lapar. Kok tahu Ali? Itu sisa isinya banyak. Katanya Kanjeng Nabi, ngudo aku ini. Oh, aku bang lo, jadi Kanjeng Nabi. Aku lo cuma 4. Ini kok sampai 14. Enggak beres ini. Tapi jengkel tah Kanjeng Nabi? Enggak. Jengkel enggak. Iya Ali, saya memang lapar, makanya saya makan. Nah, apalagi orang yang makan seisinya. Yang enggak ada sisanya, enggak ada bekasnya sama sekali. Berarti laparnya sangat luar biasa. Kata Sayyidina Ali, kena aku ini. Kena aku. Ketun aku. Hah? Apa itu nyesel aku, isinya tadi tak taruh di tempat Kanjeng Nabi. Malih, Kanjeng Nabi kelihatan banyak dan punya Sayyidina Ali enggak ada. Kayak seperti sudah kenyang. Enggak, diwalik apa Kanjeng Nabi. Ya Ali, memang saya lapar. Makanya alhamdulillah saya habis banyak. Padahal mungkin dapat 4, kok ada 14 tadi. Lah, punyaan Sayyidina Ali kosong, dilirik ambek marotuwane. Ali ngudo ya. Iya Ali. Ya itulah memang kalau lapar. Tapi saya bisa membatasi. Kalau lapar, makan buahnya saja. Ali ya, isinya nggak usah dimakan. Ndolek. Iya ya, nyesel aku tak taruh di. Nah itulah salah satu candaan antara mertua dan menantu. Paham? Mulane nek mangan aja akeh-akeh. Oh, kadang-kadang ditiru arek pondokan mari mangan kacang kulite ditekek nang koncone. Awake mek didik tok. Seakan-akan kayak enggak mau. Nah, jawaban, insyaallah kon cek luwene kulite sampe kon pangan. Agak gelem kalah kon, paham? Iku. Ya, suatu hari Sayyidah Fatimah itu namanya perempuan ya. Terkadang sesekali nggak kuat lah dengan kondisi rumah tangga. Ini berarti peristiwa setelah beliau sudah mengarungi rumah tangga dengan Sayyidina Ali. Beliau itu sangat taat nang bojo. Taat. Perempuan seperti itu yang harus dicari. Nggak pernah membantah Sayyidina Ali walaupun Sayyidina Ali adalah anak angkat ayahnya. Sama sekali nggak pernah membantah apapun yang diperintahkan oleh suaminya. Oh, sangat keras. Sayyidatina Fatimah adalah salah satu perempuan yang selalu ikut perang. Walaupun nggak terjun di tengah-tengah bawa senjata, enggak.
Beliau itu terjun di tengah perang tapi gak bacok musuh, gak nerjang musuh, enggak, tapi menyelamatkan kawan-kawannya, para sahabat yang luka. Bahkan ayahnya sendiri yang kepalanya waktu berdarah-darah di tengah-tengah perang, beliau Sayyidah Fatimah yang membersihkan darahnya. Bahkan ketika Rasulullah SAW disatroni atau dilukai oleh orang-orang Quraisy, beliau sendirian yang merawat luka dari ayahnya di depan musuhnya. Sangat pemberani, namanya aja Bani Quraisy, iya toh? Makanya jangan heran kalau orang-orang keturunan dari Sayyidina Ali dan Fatimah itu orang berani. Tapi bukan berarti berani tapi ngawur. Nah, karena saking nurute, cuapek awakmu cuci baju terus, kemudian nimba air terus, kemudian bikin kue, masak terus-terusan, gak pakai istirahat, sedangkan anak juga masih kecil-kecil. Kira-kira no weng wedok saiki ku sapa sing dipaido? Suaminya. Wis sama saja kakek cangkem iki pegel kayak tisu wis ngene-ngene, sampean kakek cangkem. Akeh lah ngono. Oh, enggak nih Fatimah. Sayyidah Fatimah enggak. Nah, akhirnya karena ketaatannya dengan suami, saking taating suami, tapi hatinya capek. Ngomong ke suami enggak berani. Ya, kemudian wadul itu apa? Mengadu ke suami juga nggak berani, khawatir menyakiti hati suami. Suatu ketika Fatimah di belakang di dapur, sedang anak-anaknya ada di luar, Hasan dan Husain di ruang tamu bercanda-bercanda. Sayyidah Fatimah sambil menggiling gilingan nih loh, biasa pari, biasa digulung atau gandum yang bisa dilembutkan nih loh, yang asalnya biji menjadi hancur, itu kan gilingan namanya ya. Karena capek, hatinya itu nelongso, hatinya itu sudah diarani nggak kuat, itu gimana ya toh? Sambil bekerja sambil menangis gitu loh, dari nangis sambil giling roti, nangis. Wong wedok nek nangis lah ngono sih. Gak ono suarane tapi nek Nyai Fatimah sih wajahnya nyenengno, wajahnya menyenangkan, kecantikannya semakin menangis, mesesegen jere wong Jawa, tambah gemesno. Nek kaya kon enggak ngedingno. Sopo ae, siapa saja kalau lihat kamu cuma dalu, lampu wis mati, nggak ada suara apa-apa, mek suara sepeda motor tok mbek jangkrik, krik krik, ketambahan situ. Akhirnya apa? Sang suami atau sang teman nggak bisa tidur gara-gara krungu sesegene mang. Kalau anaknya datang langsung diusapi, nggak ketara, jadi seakan-akan lo apa nak, ketawa. Ketika anak di depan, nangis lagi. Waktu itu Rasulullah main ke tempat putrinya Sayyidah Fatimah, bercanda dulu sama cucunya, digendong. Mana ibu? Belakang. Itu. Bah, apa? Bunda nangis. Iya dah. Nggih, bunda nangis. Langsung bentar ya, Rasulullah meletakkan cucunya. Langsung Assalamualaikum Fatimah. Waalaikumsalam. Sambil ditutupi, nggak berani noleh gini. Ada apa Fatimah? Kamu menangis ya? Diam aja. Langsung dipeluk oleh Rasulullah. Karena Rasulullah itu nggak bisa melihat putrinya menangis itu. Nah,
Rasulullah kalau memeluk Sayyidah Fatimah itu tenang hatinya karena apa? Ada bau surga di situ. Dielus kepalanya. Nak, ayo mak ngomong nak sama ayah. Ada apa? Menangis. Baru Sayyidah Fatimah itu bicara. Ya Rasulullah, saya nangis bukan karena apa-apa, tapi saya menangis karena pekerjaan rumah ini. Paham? Kenapa Fatimah? Ayah lihat sendiri, kata Fatimah. Semua saya lakukan sendiri. Mulai pagi sampai siang sampai sore, semuanya saya lakukan sendiri. Seperti ayah lihat sendiri. Tadi habis bersih-bersih rumah, lalu memandikan putra-putri, kemudian pakaian, lalu cuci-cuci, semuanya ya Rasulullah saya kerjakan sendiri. Terus lalu sekarang giliran menggiling gandum atau pari gitu. Ini adalah pekerjaan yang berat ayah ya Rasulullah. Baru Rasulullah itu paham, oh itu toh yang kamu pikir. Ya, terus mau kamu apa Fatimah? Ya Rasulullah, mbok ya sekali-kali jenengan bilang ke suami. Apa? Mbok kalau ada rezeki, nak jere wong saiki nyewa babysitter atau pembantu rumah tangga, lah ngono sih. Perlu duit nggak ngono? Uang dari mana? Sejak dulu Sayyidina Ali nggak ngasih hadiah budak atau nggak ngasih hadiah perempuan jariah atau pembantu karena memang nggak ada duitnya. Terus kata Rasulullah, saya harus ngomong sama suamimu. Iya. Emang kalau ada pembantu untuk apa Fatimah? Ya untuk meringankan beban saya, biar saya ini bisa merawat anak-anak dengan sesungguhnya, beribadah dengan sesungguhnya. Langsung Rasulullah berdiri. Sini Fatimah, ikut. Nah, kamu tadi giling toh? Iya ya Rasulullah. Mana gilingannya? Itu. Kalau dimasukkan itu langsung diputar dengan tangan. Ya, entah itu putarannya gini, entah gini, yang penting putar dan nanti ada lubangnya keluar halus. Pernah dengar gitu, pernah lihat gitu? Pernah lihat gitu gilingan kayak ngono? Tapi tahu ngelakoni? Kon, sekarang ngarau wedok saiki kurune HP. Engko ngene-ngene iku HP-an. Akhirnya Rasulullah mengambil gandum itu atau biji-bijian itu segenggam, kemudian dimasukkan ke gilingannya tadi. Tiba-tiba gilingan itu diperintah oleh Rasulullah, hai batu, berputarlah atas izin Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung menggiling, putar sendiri. Kata Rasulullah, lihat Fatimah, itu putar itu. Fatimah heran, oh iya, ya Rasul bisa putar sendiri. Nah, coba sekarang kamu, Fatimah, punya yang satu genggam punya Rasulullah tadi, sudah lembut, ganti Fatimah. Diam. Kok diam? Dibisiki ya Rasulullah. Fatimah, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung puter. Puter. Seneng nggak Fatimah kayak gitu? Seneng. Di tengah-tengah gilingan itu puter dan Rasulullah berada di dekat Rasulullah, dipeluk Rasulullah, gitu. Namanya anak ya, anak walaupun sudah besar, bagi orang tua itu masih anak kecil saja. Bersandar ke Rasulullah. Rasulullah itu bilang sambil membaca ayat,
Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun shidad la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Rasulullah itu senengane lak baca Quran dah. Nganggur-nganggur itu pasti baca Quran. Makanya sambil terhibur dengan perputaran gilingan tadi, sambil memeluk putrinya, biasa kan ibaratnya ngudang lho, ngudang. Orang tua nang ngudang ya apa saiki? Ayune anake sapa? Anake dhewe lho takon. Iya enggak? Anake sapa ya Cik Ayune? Gak sadar nak brojol pisan. Brojolna iku. Kalau Rasulullah enggak seperti itu. Quran sambil memeluk putrinya langsung ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun shidad la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Artinya itu begini, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari siksa api neraka. Kemudian neraka itu disifati waquduhan nasu wal hijarah. Jadi neraka iku mulat-mulate baranya dari manusia. Kono gak no penasaran, buktekno dhewe engko. Quran gak ngarang bejo. Carane neraka dhisik. Iku nek kon tertarik lho ya. Nek kon tertarik nang neraka silakan. Gak usah sholat, gak usah ngaji, berani sama orang tua. Kamu bentak-bentak orang tua. Lalu kamu lawan orang tua, kamu lawan kiaimu, dah, insya Allah neraka. Jadi baranya api neraka bercampur dari manusia dan batu. Nah, ada kalimat batil langsung tersentuh batu itu. Awak-awak ya apa? Diabanin rokok panas ngene gak tersentuh blas. Alaiha malaikatun ghiladun shidad. Yang mana dijaga oleh malaikat, yang malaikat itu gak pakai senyum, GPS gak pakai senyum, ya, MTT, metotok tok, kewereng. Jadi penghuni neraka sumpek nontok wajah malaikat, apalagi dengan siksanya. Percaya apa enggak? Enggak percaya dibuktikan. Malaikat itu orang-orang yang kasar yang menjaga itu. Nyiksa kok. Nyen sewu. Siran jenengan kula kepruk nggih. Masa ngono? Ya apa dadi wong alus iku nang nggone. Pak, kobongan, omah kobongan. Ngono iku, mesti kon alus kaya apa? Masa, Pak, nyun sewu. Ada apa? Saderengipun duka nggih. Kula jenenge Sanjang. Iya, ada apa? Sampun dadosaken penggali panjenengan. Niki keranten nggupuaken panjenengan. Ngapunten menawi kula ganggu panjenengan. Lah iya napa? Ada apa? Kula wau pas mlampah dumadaan kula mboten sadar ningali wonten geni. Geni napa? Ten griya. Griyane sapa? Nek kados lho nggih kula tinggal-tingali cete. Kemudian wonten lawang-lawangi pintu-pintune kados sing griya panjenengan. Ya entek omahe iku. Ana temen, malaikat gak ono ngono. Kepruk-kepruk. Ana temen, nyun sewu nggih. Jenengan ingkang anu nggih, ingkang biasa pamer aurat ten tiang jaler. Nggih malaikat, nggih ngapunten lho, nggih ngapunten. Kula tak ngepruk kepala. Masa ngono? Gade, paham? Malaikat iku sing diturut mek Gusti Allah. Melihat kata-kata batu tadi dari Rasulullah bahwa batu adalah menjadi bahan neraka bahan apinya neraka. Batu tadi langsung menangis sejak Rasulullah mengumandangkan ayat tadi, karena tak artinya menangis. Ya Rasulullah, jika sampean berkehendak mau, saya akan bantu panjenengan.
semua padi, semua gandum yang ada di bumi ini, saya rela untuk menggilingnya. Gratis ya Rasulullah, gratis kula bantu jenengan. Saya ingin bantu sampean, apalagi putri panjenengan. Kenapa kok gitu Batu? Kok mintanya seperti itu? Sambil nangis. Ya Rasulullah, seperti yang panjenengan dawuhkan tadi ayat Al-Quran, bahwa bahannya neraka itu adalah batu. Aku takut salah satu batu ini adalah aku. Ya Rasulullah, biarkan saya membantu, ingin menebus, ingin ibaratnya apa? Supaya mendapat cinta Allah. Lah itu loh batu kayak gitu. Bisa perasaan takut dengan neraka. Rasulullah langsung senyum. Batu, dengar omongan saya ya. Kamu mestinya patut bahagia. Nanti putriku Fatimah ini akan dibangunkan Allah rumah di surga. Dan bahannya adalah salah satu dari kamu. Kamu adalah batu yang dipakai Allah untuk menjadi salah satu tembok rumah putriku. Wow, langsung yang namanya batu itu tersenyum. Saking senyumnya, ya Rasulullah, apalagi yang saya giling? Sebentar, Fatimah, ini loh ditawari. Apalagi yang kamu giling? Nangis Fatimah itu. Ya Rasulullah, batu bisa takut dengan neraka. Batu bisa takut dengan neraka. Apalagi saya. Ya, apalagi saya. Tidak ya Rasulullah, akan saya giling sendiri. Kamu nggak jadi minta gilingan yang berjalan sendiri, atau minta budak, atau jariah, atau pembantu. Tidak ya Rasulullah. Saya malu dengan batu itu. Mulai besok saya kerjakan sendiri. Ya Fatimah, siapapun yang pinggangnya sampai capek lalu mencuci pakaian suami, kemudian ngeladeni suami, pekerjaan kamu untuk suami, baik bikin kopi, baik mencuci, baik apapun lah, maka pahalanya antara neraka dan wanita itu akan semakin terpisah dengan jurang. Semakin jauh, semakin jauh, semakin jauh, dan pahalanya seperti jihad fisabilillah. Ingat Fatimah, jika kamu menggiling beras itu, maka jumlah daripada halusnya gandum yang kamu giling, bukan gilingannya tapi halusnya, itu sama dengan jumlah dosa kamu yang diampuni. Itulah cerita daripada Sayyidah Fatimah dan alat penggilingan itu. Yang mana alat penggilingan itu akhirnya bisa bicara, bisa zikir, bisa dan takut dengan siksa neraka. Ada seorang tukang sihir yang setiap hari pekerjaannya selalu di depan rumah ayahnya, selalu di depan rumahnya baginda Nabi, selalu mengerjakan sihirnya untuk mencelakai Nabi. Tapi Allah menyelamatkan. Akhirnya jengkel, nyantet sepisan gagal, nyantet kedua gagal, nyantet ketiga gagal, nyantet ke-40 gagal, nyantet ke-70 gagal, sampai pegel. Muhammad itu seperti apa ya? Kok sangat sulit untuk disantet? Akhirnya wis nggak usah nyantet, nyelatu aja. Akhirnya genti nyelatu, memperolok. Setiap hari selalu di depan rumah baginda Nabi memperolok, ya Muhammad, inta sahir, tukang sihir kamu ini macam-macam, kamu anjing, kamu ini itu. Makanya Masya Allah, jika saya melihat ada seseorang sekarang yang mengatakan bahwa Habib Anu itu setan, itu iblis, itu anjing, saya ingat dengan tukang sihir itu yang menganjingkan baginda Nabi. Paham? Jangan pernah itu. Jangan pernah melakukan seperti kelakuan orang-orang kafir. Jangan pernah. Hormati para habaib, hormati para kiai,
Walaupun para habaib itu kelakuannya tidak yang kamu harapkan, dah nggak usah ditiru. Nggak usah ditiru. Kamu menyakiti mereka sama dengan menyakiti hati baginda Nabi. Jangan. Itu loh. Kalau ingin selamat barokah ilmumu, dah hormati. Nah, sewaktu ketika baginda Nabi itu kalau dengar caci makian tukang sihir itu, beliau keluar senyum. Gitu ya. Beliau keluar senyum. Dan Fatimah mendengarkan tapi dari jauh. Menangis melihat ayahnya seperti itu, sabar. Kalau memang diizini Ali, suaminya, waktu itu Ali ada di rumah, maka dia ke ayahnya untuk menenangkan hati ayahnya. Tapi kalau Sayyidina Ali waktu nggak ada di rumah, beliau nggak pernah berani keluar tanpa izin suaminya. Itu Fatimah. Walaupun terlihat ayahnya digitukan oleh orang. Luar biasa nggak? Lama-lama orang yang mencaci maki baginda Nabi itu tumben kok prei, cuti, libur. Kok tumben, kata Rasulullah. Biasanya ada yang mencaci aku. Ini sama dengan Rasulullah ketika mau berangkat sholat, dilempari kotoran manusia. Setiap hari dilempari, setiap hari dilempari. Nggak taunya kok tumben prei. Nggak taunya sakit. Dan Rasulullah sendiri yang pertama kali menjenguk. Makanya dia masuk Islam. Ini juga sama seperti itu. Kok tumben nggak ada ya? Kemana orang itu? Akhirnya dari berita dapat kabar apa? Dia bangkrut. Dia bangkrut dan seluruh makanannya habis. Dia lapar. Dan tetangganya nggak ada yang membantu. Yang dulu akrab kok yo ternyata nggak ada yang bantu. Terus tanya lagi kanjeng Nabi, sekarang di mana? Itu ya Rasul, di rumah, mecoco cangkeme. Apa mecoco? Keluwen, kelaparan, nggak ada yang bisa dimakan. Rasulullah mendengar bahwa si sahir, tukang sihir itu tadi lapar, langsung memanggil sahabatnya. Ya Salman Al-Farisi tadi. Salman, kamu datang ke rumah si fulan, tukang sihir itu ya Rasulullah, yang setiap hari memperolok panjenengan di depan rumah. Nggak usah ngomong gitu, sudah. Yang sudah ya sudah. Itu Rasulullah. Nah kan ya, loh kan karo kan nggak mangkel kan itu, mangkel. Aku dewe mangkel, yang ngono mangkel kan. Gua nak kepethuk mantem mono. Aduh, nok saiki. Akhirnya mentok-mentok ke sana kemari nggak menemukan orang yang bisa berbagi makanan dengan orang itu tadi. Akhirnya lapor karena semua waktu itu memang keadaan miskin semua sahabat Nabi itu, nggak kaya seperti kita ini. Paham? Yang sekarang ini terlalu kecukupan. Akhirnya begini. Ya Rasul, ternyata semua nggak ada makanan ya Rasulullah. Baginda Nabi, kasihan orang itu. Gimana kalau dia nggak makan hari ini? Itu loh, Rasulullah memikirkan orang yang memusuhinya. Gini Salman, coba kamu ke Fatimah. Ciri Salman, paling podo ae. Sama saja, nggak punya. Tapi karena Nabi yang menyuruh, begitu Nabi ya. Iya, coba datang. Ya sudah, langsung ke Fatimah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa? Saya Salman, Fatimah. Saya disuruh ayah ke sini. Iya, ada apa? Ini Fatimah. Terus Fatimah melihat, Salman, bukankah orang itu yang biasa mencaci maki ayah di depan rumah? Iya, betul. Terus ada apa? Ini ceritanya orang ini lagi bangkrut, lagi miskin, nggak bisa makan. Sejak kemarin nggak makan, kelihatannya lapar. Saya disuruh Rasul untuk mengantarkan ke rumah teman-teman, tapi rumah teman-teman juga nggak ada makanan. Akhirnya saya disuruh ke sini. Oh begitu. Mari. Tuh, mari, monggo. Sebentar ya, Salman. Fatimah mencari apapun, nggak ada yang bisa dimakan. Paham? Baik untuk anaknya dan untuk dirinya, nggak ada yang bisa dimakan. Akhirnya beliau mencopot kerudungnya,
Lalu dia memakai kerudung yang biasa, asal bisa menutupi wajah dan auratnya. Kerudung yang mungkin waktu itu ada harganya dikasihkan ke Salman. Ya Salman, ini kerudungku satu-satunya, nggak ada lagi setelah ini kecuali yang biasa tak pakai itu. Tolong kerudung ini tukarkan dengan makanan. Ya Fatimah, kata Salman, nggak usah segitunya lah. Orang-orang juga nggak punya juga nggak apa-apa. Kata Fatimah, ya Salman, kalau ayah sudah menyuruh ke sini, berarti itu perintah Allah. Kalau Allah sudah memerintah, saya harus melakukan sesuatu atas kepentingan Allah. Saya harus melakukan sesuatu karena atau demi kepentingan Allah dan Rasulnya. Akhirnya Salman keluar dengan membawa kerudung Fatimah itu tadi. Ditukarkan ke sana kemari, akhirnya dapat jagung. Lalu kembali menemui Fatimah. Ya Fatimah, cuma dapat ini. Apa itu Salman? Jagung. Alhamdulillah. Pak, pada yang tukang sihir itu, Pak, tunggu sebentar ya. Tunggu sebentar. Ya nak. Langsung Fatimah di dapur itu menguliti sendiri, marut sendiri, kemudian menggiling sendiri, ya toh, digulung sendiri, kemudian dibikin roti yang prosesnya itu begitu panjang, prosesnya itu begitu lama, tapi beliau kerjakan sendiri demi menolong orang yang memusuhi ayahnya tadi. Keringatnya keluar semuanya sampai capek, beliau lakukan sendiri. Setelah jadi roti, maka diberikan sama orang yang mencaci ayahnya tadi. Diberikan ada 2 lembar. Kata Salman, ya Fatimah, kasihkan satu saja, biarkan yang 2 itu, yang satunya lagi untuk anak sampean Hasan dan Husain. Ya Salman, ketika mulai pertama aku menggiling jagung itu, sudah aku niatkan untuk kepentingan Allah, sudah aku niatkan untuk kepentingan Rasulullah. Maka tidak layak, tidak elok jika aku mengambil ini untuk kepentingan keluargaku sendiri. Dah, biarkan, bawa saja. Nah, ketika orang sahir tadi yang mencaci ayahnya menerima roti itu, terpegun. Bukankah ini putri Rasulullah? Iya betul, sama nggak kenal tak? Iya katanya. Apakah ini Fatimah? Iya. Sungguh luar biasa akhlak orang ini. Saksikan wahai Fatimah, mulai detik ini asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sambil membawa roti dan dibagikan ke Fatimah lagi. Sudah Fatimah, saya satu saja cukup. Ini untuk anak-anak. Itu loh ya. Jadi perbuatan biadab dilawan dengan akhlak. Ketika baginda Nabi meregang nyawa, ya, nangis melihat ayahnya kayak gitu. Langsung baginda Nabi menghampiri kuping Fatimah. Ya Fatimah, engkau adalah orang yang pertama kali, yang awal bertemu aku nanti. Nah, berarti makanya Fatimah itu wafat setelah kewafatan ayahnya 6 bulan. Ya, jadi baginda Nabi wafat, baru 6 bulan berikutnya Sayyidah Fatimah wafat. Dan ketika wafat, Sayyidina Ali yang mengangkat jenazahnya dimasukkan ke liang kubur. Sayyidina Ali bilang, ya Habibi ya Rasulullah, ini orang yang kau cintai sekarang aku bawa kemari. Ini orang yang biasa engkau cium, ini biasa orang yang engkau lindungi, ini adalah anakmu yang paling kau cintai. Sekarang yang selama ini aku rawat, yang selama ini membantu aku kembalikan kepadamu ya Rasulullah. Tiba-tiba makam Rasulullah, tangan Rasulullah keluar menerima jasadnya Sayyidah Fatimah. Begitu cintanya Rasulullah kepada putrinya, sehingga tangan Rasulullah keluar di tangan liang lahatnya Sayyidah Fatimah dan menerima jasadnya Fatimah. Itu adalah kisah singkat daripada Sayyidah Fatimah. Semoga yang mendengarkan bisa menjadi orang yang lebih cinta kepada baginda Nabi dan keluarganya. Hilangkan perasaan-perasaan memusuhi keturunan dari Fatimah, karena Fatimah
sangat luar biasa berjuang membantu ayahnya. Karena beliau, kita tahu tentang Allah, kita tahu tentang agama Islam, kita tahu tentang apapun. Kita wajib berterima kasih. Muhammadun ya Rasulullah, Muhammadun ya Rasulullah, Muhammadun ya Habiballah, Muhammadun ya Habiballah. Masih ingat ya?